Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sehat semua ya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Iqbal, silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran, tapi Ibu absen dulu sebelumnya ya. Ahmad Alfan, Amanda Trilisya, Anissa Fitri, Tika Arianti, Aura Oktalova, Desti Nabila Putri, Fahri Pensasi, Indra Trijaya, Iqbal Abdul Zair, Labib, Lufi Padilla, Muhammad Reza, Nabila Bilqis, Nabila Hoiria, Rakat Kurniawan, Revanda Saputri, Siva Nur Hikayah, Syifa Khairunisa, Tri Asih Syakuri. Ya, hadir semua ya hari ini? Alhamdulillah, hari ini hadir semua. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai negosiasi ya, tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang sudah punya pengalaman mengenai tawar-menawar atau pernah melakukan tawar-menawar dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Sudah pernah semua? Ya, baik ya. Kalau sudah pernah semua, Ibu ingin coba ada yang menceritakan sedikit mengenai bagaimana sih proses tawar-menawar yang kalian lakukan? Nah, ayo, siapa yang akan bercerita? Ya, Bilqis ya. Yang lainnya tolong disimak. Nah, ini langsung aja ya, Bu. Ya. Kan bisa dulu harga itu tuh 150.000. Menurut kamu tuh harganya tuh mahal banget, 150.000. Aku kurangin, aku minta kurang sama penjualnya. Aduh, Mbak, maaf, bisa nggak dikurangin sedikit jadi harga 150.000? Tapi kata penjualnya itu, aduh, deh, ini udah harga pas. Aku bilang, Mbak, ini aku masih cuma bawa uang segini doang, gimana? Terus saya gitu tiba-tiba, boleh gitu. Oh, tiba-tiba boleh kena di harga 130. Oke ya, baik. Ya, tangan buat Bilqis. Ya. Jadi itu tadi pengalaman Bilqis ya, bagaimana dia pernah melakukan tawar-menawar ya. Artinya di sini ada hubungan antara penjual dan pembeli itu ya. Kalau tadi baju berarti dia merupakan tawar-menawar dalam hal jual beli ya. Baik ya, untuk lebih jelas lagi, untuk lebih nyata lagi, sekarang coba Ibu minta
ya, 2 orang saja untuk mempraktekkan bagaimana proses tawar menawar itu. Ayo, nanti Ibu berikan ilustrasinya. Siapa yang mau? Silahkan maju. Nah, Iqbal dan Rakat boleh ya. Nah, Iqbal dan Rakat. Nah, di sini kita akan melakukan tawar menawar jual beli ya, jual beli. Jadi sekarang coba siapa yang mau jadi penjual dan siapa yang mau jadi pembeli? Nah, Rakat sebagai penjual dan Iqbal sebagai pembeli. Nah, di sini yang dijual belikan adalah spidol ya. Jadi di sini Rakat menjual spidol dan Iqbal kebetulan membutuhkannya itu ya. Tentukan dulu harga dari Rakat berapa, dari penjualnya berapa kira-kira. Dipikirkan dulu. Sudah terpikir? Harganya 8.000. Nah, ya harganya 8.000 ya. Silakan dimulai. Permisi Pak, jual spidol. Iya Mas, jual. Satunya berapa ya? Satunya ini 2.000 Mas. Waduh, 5.000 bisa nggak Mas? Waduh, kemarin Mbak. Mas. Aduh gimana saya dapat untung kayak ini. Tapi saya cuma bawa duit pas. Aduh, gimana ya? Kalau minta 5.000, ya sudah ambil 2. Tak kasih 5.000 deh. Ambil 2 tapi. Boleh deh Pak kalau gitu. Nah, sudah ya. Oke. Ya, itu sudah? Sudah. Wah, baik, kasih tepuk tangan dulu untuk mereka ya. Nah, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Tuh. Nah, itu tadi kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Iqbal dan juga Rakat. Yang diperjualbelikan tadi adalah spidol ya. Nah, sekarang bagaimana yang tadi sudah menyimak? Kalian sudah menyimak semua tadi ya? Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan dari kegiatan jual beli yang dilakukan oleh rekan kalian tadi, apa sih yang membuat ya jual beli tersebut berhasil? Adanya kesepakatan. Kemudian adanya tawar menawar ya, ada kesepakatan, ada tawar menawar ya. Nah, itulah di dalam negosiasi ada kesepakatan, ada tawar menawar. Walaupun ada juga negosiasi yang tidak atau tanpa kesepakatan, artinya negosiasinya gagal ya, tidak berhasil ya, kalau di akhir dari negosiasinya tidak terdapat kesepakatannya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa sebetulnya kita sudah pernah melakukan kegiatan negosiasi ya dalam kehidupan sehari-hari ya, walaupun kadang kita tidak menyadarinya ya. Mungkin seperti tadi Bilqis mencontohkan ya, dia pernah membeli baju ya dari harga sekian, kemudian dia tawar ya sehingga kena dengan harga yang lebih rendah ya. Itu namanya sudah negosiasi ya. Hanya saja kita tidak menyadari, mungkin kita tidak menyadari bahwa kegiatan yang kita lakukan tadi itu merupakan kegiatan negosiasi itu ya. Baik, paham sampai di sini? Nah, karena materi hari ini mengenai negosiasi ya, di sini Ibu akan menunjukkan terlebih dahulu, kita akan melihat kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya, berkaitan tentunya dengan negosiasi. Jadi hari ini kalian nanti diharapkan bisa memahami apa sih negosiasi itu
Ya, selain itu kalian juga bisa menentukan bagaimana ciri-ciri dari negosiasi. Ya, apa saja struktur yang ada di dalam negosiasi dan juga apa? Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Nah, itu ya. Jadi nanti itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Baik ya. Sebelum kita lanjut ya, sepertinya Ibu lihat ini wajah-wajahnya sudah mulai lesu. Ya, padahal masih pagi. Butuh semangat? Butuh semangat. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya, sebelum kita melanjutkan ya. Siap? Siap. Ya. Kita akan ice breaking tepuk 1, 2, 3 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya ya. Sudah lebih semangat? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah lebih semangat. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, di sini Ibu ada video, silahkan nanti video ini disimak baik-baik ya. Teks negosiasi. Hai teman DC, pernahkah kamu mengunjungi toko pakaian dan ingin menawar salah satu baju yang menarik? Atau berebut dengan kakak ketika memilih saluran TV yang ingin ditonton? Atau mungkin ketika memerangi peran dalam tugas kelompok, kamu dan teman sekelompokmu sama-sama menginginkan peran menggambar poster, bukan presentasi di depan kelas. Nah, bagaimana caranya agar kamu bisa membeli baju dengan harga lebih murah, bisa menonton saluran TV yang kamu inginkan, atau bisa mendapatkan peran menggambar poster? Tetapi kalau bisa penjual baju, kakakmu dan teman sekelompok pun tidak merasa dirugikan. Jawabannya, semua hal ini bisa tercapai jika kamu memiliki ilmu negosiasi yang baik. Negosiasi yang baik artinya tercapai kesepakatan yang dirasa menguntungkan bagi masing-masing pihak. Yuk, kita belajar cara bernegosiasi yang baik dengan mencermati teks negosiasi di video ini. Jadi, apa itu teks negosiasi? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan cara menyusun teks negosiasi? Dan mengapa penting belajar teks negosiasi? Ini semua akan kita bahas satu persatu. Pertama, apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Teks negosiasi memiliki ciri khas yang berbeda dengan teks lain. Ciri-ciri teks negosiasi yaitu melibatkan dua pihak atau lebih, bersifat persuasif atau membujuk, terdapat proses tawar-menawar, dan menghasilkan kesepakatan bersama. Agar mendukung penyampaian isi teks secara efektif, teks negosiasi biasanya ditulis secara terstruktur. Struktur teks negosiasi terdiri dari 4 bagian, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Orientasi adalah bagian pembuka yang berisi pihak-pihak yang terlibat, tujuan negosiasi, dan latar belakang mengapa negosiasi dilakukan. Pengajuan adalah tahap di mana salah satu pihak mulai menyampaikan permintaan atau penawaran. Penawaran adalah tahap tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat. Persetujuan adalah tahap akhir dalam negosiasi, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Nah, sekarang sudah paham ya
struktur teks negosiasi. Namun, supaya teman kecil lebih paham mengenai struktur teks negosiasi, coba simak analisis struktur teks negosiasi berikut. Bagian ini masuk ke dalam orientasi karena memperkenalkan latar belakang cerita, yaitu pada pagi hari yang cerah, Dika berjalan ke toko pakaian dengan tujuan mencari kaos yang nyaman dan sesuai dengan jumlah uang yang dimilikinya. Bagian ini masuk ke dalam struktur pengajuan karena salah satu pihak mulai mengajukan permintaan atau keinginannya, yaitu jika mengajukan pertanyaan mengenai harga kaos yang dia minati dan penjual menjawabnya dengan memberikan informasi harga dari masing-masing kaos. Bagian ini masuk ke dalam struktur penawaran karena berisikan kegiatan tawar-menawar, yaitu jika mencoba meminta potongan harga pertama untuk kaos hitam dan kemudian meminta penawaran harga lebih murah untuk pembelian 2 kaos. Bagian ini masuk ke dalam struktur persetujuan karena berisikan kesepakatan, yaitu setelah beberapa kali bernegosiasi, jika akhirnya sepakat dengan harga Rp330.000 untuk 2 kaos, yaitu abu-abu dan biru. Setelah paham tentang struktur teks negosiasi, berikutnya bagaimana caranya membuat teks negosiasi? Ada 7 langkah dalam menyusun teks negosiasi, yaitu pertama, persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini, tentukan tema negosiasi, misalnya temanya jual beli. Karena temanya sudah jual beli, maka pada tahap selanjutnya, teks yang disusun harus dikaitkan dengan tema jual beli ya. Kedua, tentukan pihak-pihak terkait, yaitu tentukan siapa yang menjadi penjual dan siapa yang menjadi pembeli. Ketiga, tentukan hal yang dinegosiasikan, yaitu tentukan barang atau jasa apa yang akan diperjualbelikan. Keempat, rancang kegiatan tawar-menawar. Pada bagian ini, susun proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli hingga mencapai kesepakatan harga. Kelima, tentukan penutup. Pada tahap ini, kamu bisa menuliskan ucapan terima kasih atau salam sebagai tanda kesepakatan yang terjadi. Keenam, tulis struktur teks negosiasi. Nah, langkah-langkah tadi kan masih berupa kerangka. Pada tahap ini, kamu bisa menyesuaikan kerangka yang telah dibuat dengan struktur teks negosiasi yang terdiri atas orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Ketujuh, kembangkan kerangka menjadi teks. Setelah menyesuaikan kerangka yang dibuat dengan struktur teks negosiasi, kamu tinggal mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Wah, lengkap sudah ya penjelasan tentang teks negosiasi. Lalu, kenapa ya topik ini penting untuk dipelajari? Teks negosiasi penting untuk dipelajari karena teks ini memuat konsep dasar negosiasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan negosiasi, kita bisa menyelesaikan konflik tanpa memaksakan kehendak atau bahkan bertengkar. Contohnya, kamu bisa bergiliran dengan kakak untuk memilih saluran TV yang ingin ditonton. Lalu, kamu juga berlatih keterampilan komunikasi ketika melakukan negosiasi. Contohnya, kamu belajar menjelaskan pada temanmu alasan memilih peran menggambar poster dalam tugas kelompok. Kamu juga mendengarkan alasan temanmu menginginkan peran yang sama. Dengan menunjukkan saling pengertian dan mencari jalan keluar bersama, kerjasama dalam tim dan pertemanan pun akan menguat. Rasa percaya dirimu juga akan meningkat karena kamu dapat memecahkan masalah tanpa bantuan orang dewasa. Nah, tentunya teknik negosiasi bermanfaat untuk mendapat harga lebih murah dan menghemat uang ketika berbelanja. Dengan belajar bernegosiasi, kita bisa jadi teman yang baik, problem solver yang handal, dan pemimpin yang adil. Wah, menarik ya penjelasannya. Nah, baik ya. Itu tadi sudah kita simak bersama mengenai video negosiasi.
Nah, sekarang coba dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan? Ada tidak yang bisa menyimpulkan apa sih negosiasi itu? Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan? Lakat apa? Oh, Iqbal, boleh Iqbal. Nah, silahkan Iqbal. Negosiasi itu adalah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Betul? Iya, kita kasih tepukan dulu untuk Iqbal ya. Betul ya. Betul ya, itu yang dikatakan dengan negosiasi ya. Nah ya, proses interaksi sosial ya yang dikatakan dengan negosiasi adalah proses interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ya. Kesepakatan di sini tentunya adalah kesepakatan dari dua belah pihak ya. Nah, kemudian di dalam teks negosiasi tadi juga ada yang namanya struktur. Ya, ada yang namanya struktur negosiasi. Ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, ada persetujuan ataupun penutup. Ya. Ada orientasi, ya. Siapa yang bisa menjelaskan orientasi ini bagian yang bagaimana? Orientasi bagian yang bagaimana? Ayo, boleh. Nah, Rakat silakan. Jadi bagian orientasi adalah bagian di mana itu menjelaskan tentang tema atau topik yang dibahas dan siapa pihak yang terlibat dalam teks tersebut. Oke ya. Menurut Rakat tadi bahwa bagian orientasi itu adalah bagian tema dan menjelaskan siapa yang terlibat dalam negosiasi ya. Jadi di bagian tema atau bagian pembuka ini memang menjelaskan temanya. Ya, ketika kita mau masuk ke dalam negosiasi, kita bisa melihat dari situ. Oh, ini temanya tentang jual beli spidol tadi, ya sudah dicontohkan temanya tentang jual beli spidol, ya. Jadi di sini belum ada proses tawar menawarnya, ya. Dia masih berupa pembukaan saja, ya. Kemudian yang berikutnya ada unsur atau struktur pengajuan, penyampaian keinginan atau usulan dari pihak pertama ya. Jadi sebelum tawar menawar ada pengajuan terlebih dahulu ya, pengajuan mengenai harga misalnya itu dan lain sebagainya ya. Jadi tidak hanya harga ya, karena dalam negosiasi itu tidak selalu harus jual beli ya. Boleh mungkin negosiasi kalian dengan orang tua kalian setelah nanti misalnya setelah lulus sekolah mau melanjutkan kemana. Nah ya, kadang-kadang kan keinginan kalian dengan keinginan orang tua itu berbeda ya. Nanti ada proses negosiasi di situ antara anak dengan orang tua itu. Kemudian yang berikutnya ada penawaran ya. Respon dari pihak kedua yang berisi penawaran berbeda ya. Jadi di sini mulai ya negosiasinya mulai berjalan, ada tawar menawar. Nah di sini pengajuan dan penawaran ya boleh kalau di dalam negosiasi itu lebih dari satu untuk struktur pengajuan dan penawaran. Karena ketika kita mengajukan, ketika kita menawarkan tidak hanya sekali, ya. Kadang-kadang kalau kita melakukan jual beli, kita sebagai pembeli berkali-kali kita memberikan pengajuan sekian ya harganya, misalnya dari 100 kita tawar 50 aja ya. Nah, belum boleh sama pembelinya, penjualnya ya. Jangan terlalu rendah. Ya sudah. Ya, bagaimana kalau
60 saja misalnya dan seterusnya itu ya. Jadi boleh lebih dari satu kali misalnya di dalam negosiasi ya. Kemudian ada persetujuan dan penutup ya, ini boleh digabung persetujuan dan penutup ya. Jadi persetujuan ini berisi apa? Ya, kesepakatan antara dua belah pihak ya mengenai negosiasinya ya. Jadi di sini nantinya di akhir dari negosiasi bisa sepakat, bisa juga tidak itu ya. Nah, itu untuk struktur dari teks negosiasi. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana ciri-ciri dari teks negosiasi. Ya, ciri-ciri dari teks negosiasi. Ciri yang pertama, ya, ada dua belah pihak yang dilibatkan. Nah, minimal, ya boleh lebih berarti. Ya, ketika kita negosiasi boleh lebih. Misalnya kalian di dalam kelas negosiasi dengan gurunya, ya bagaimana tentang penggunaan HP. Nah, itu kan antara guru dengan siswa yang lebih dari satu orang tentunya, ya. Itu, ya. Pihak yang terlibat atau sering disebut juga dengan partisipan, ya, sering disebut dengan partisipan. Kemudian yang berikutnya ada pengajuan dan penawaran. Ini yang paling pokok dalam negosiasi, ya. Karena dari pengajuan dan penawaran inilah nantinya diharapkan terjadi yang namanya kesepakatan, ya. Selanjutnya ada perbedaan kepentingan. Nah, ini apa maksudnya? Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan kepentingan? Ayo. Apa maksudnya untuk perbedaan kepentingan? Boleh, siapa yang mau menjelaskan? Bilqis, silahkan Bilqis. Perbedaan kepentingan itu kayak kalau misalnya pembeli itu kan kepentingannya tuh barangnya kayak baju, kalau Ya. misalnya yang kalau penjualnya itu tuh uangnya atau keuntungannya gitu. Nah, ya cukup itu. Ada yang mau menambahkan mungkin? Atau ada yang memiliki kesimpulan yang berbeda? Ada? Tidak sepakat dengan Bilqis? Sepakat dengan Bilqis. Ya, perbedaan kepentingan, ya. Tentu saja di sini ada penjual dan pembeli, kita contohkan. Antara penjual dan pembeli itu tentu saja kepentingannya akan berbeda. Ya. Pembeli kepentingannya adalah mencari barang yang dia inginkan atau dia butuhkan, ya. Sementara penjual tentunya menjual barang dan berharap mendapatkan keuntungan dari harga yang sudah dia tentukan. Itu, ya. Jadi memang ada perbedaan kepentingan. Itu makanya terjadi yang namanya negosiasi itu. Selanjutnya ada kesepakatan. Ya, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi, ya. Kesepakatan ini mengarah pada pencapaian, ya, pencapaian persetujuan bersama, persetujuan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi, itu, ya. Seperti tadi sudah dicontohkan teman kalian, ya, ada kesepakatan membeli spidol, ya, itu. Kemudian Bilqis tadi juga mencontohkan ada kesepakatan membeli baju, ya, itu. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari teks negosiasi. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa terekam di ingatannya, ya. Tuh, ya. Selanjutnya kita akan melihat mengenai
Kaidah kebahasaan teks negosiasi ya. Di situ ada pronomina persona, kalimat langsung, ungkapan persuasi dan ungkapan kesepakatan. Itu ya. Kita lihat pronomina persona apa? Ya, kata ganti orang. Siapa yang bisa mencontohkan? Nabila. Jadi kalau selain saya itu ada ibu atau dia Ada ibu atau dia, saya, kemudian siapa lagi? Aku, kamu ya, itu ya. Itu untuk pronomina persona. Kemudian ada kalimat langsung ya. Kalimat langsung adalah kalimat yang bagaimana? Iya ya. Kalimat yang mengikuti atau menirukan ujaran secara langsung tanpa menguranginya ya. Betul-betul mirip itu ya, dan biasanya ditandai atau dicirikan dengan tanda petik atau diapit dengan tanda petik itu. Yang berikutnya ada ungkapan persuasif. Ungkapan persuasif adalah ungkapan yang memiliki makna untuk mengajak. Ya, jadi kenapa dalam negosiasi ini ada persuasif? Karena nantinya di negosiasi ini harus ada saling mempengaruhi, ya, ada saling mempengaruhi. Kemudian ada ungkapan kesepakatan. Ya, ada ungkapan kesepakatan ini ada di bagian akhir dari negosiasi. Contoh ungkapan kesepakatan apa? Saya setuju, saya sepakat. Saya tidak setuju, berarti dia negosiasinya tidak berhasil. Kalau saya tidak setuju ya, itu ya. Nah, itu mengenai unsur kebahasaan dari teks negosiasi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak mengenai teks negosiasi? Paham semuanya? Ya. Nah, ini juga ya ada contoh dari teks negosiasi, mungkin bisa kalian baca ya. Itu. Paham ya? Paham mengenai teks negosiasi ya. Nah, sekarang kalau sudah paham ya, nanti bersama teman kelompok kalian ya, silakan membuat sebuah teks negosiasi. Nanti Ibu akan berikan ilustrasi dari teks negosiasinya pada setiap kelompok itu ya. Tapi ingat ya, tadi ada langkah-langkahnya yang harus kita lakukan ketika kita membuat teks negosiasi itu ya. Baik, ini Ibu bagikan untuk lembar kerjanya ya. Pada bagian awal dibuat dulu mengenai kerangka dari teks negosiasi yang akan
kalian buat ya. Pada bagian kerangka ya, yang pertama yang dilakukan tentu saja mencari terlebih dahulu apa sih nanti yang mau dibicarakan ya. Kemudian mencari siapa-siapa sih saja nanti yang terlibat di dalam teks negosiasi ya. Jadi di situ Ibu sudah memberikan ilustrasi untuk kelompok 1, kelompoknya Rakat ya. Silahkan membuat teks negosiasi mengenai jual beli ya, itu. Kemudian kelompok 2 ya, kelompok 2 tentang penggunaan aturan penggunaan HP di dalam kelas ya. Kelompok 3 ya, itu bernegosiasi atau membuat teks negosiasi, mencari kesepakatan untuk diskusi kelompok, siapa yang akan presentasi. Jadi misalnya kalian akan mempresentasikan makalah atau suatu pekerjaan, negosiasi untuk membagi tugas itu ya. Kemudian kelompok 4, kelompok Bilqis di sini nanti akan membuat negosiasi mengenai jadwal piket. Ya, itu bisa dipahami? Bisa. Ya. Kalau bisa sekarang silakan mulai bekerja, buat dulu kerangkanya, kemudian nanti baru dituliskan di dalam LK-nya ya. Gitu. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan boleh ya, sambil berjalan, sambil mengerjakan tugasnya tuh. Jangan lupa kerangkanya ya. Jadi tentukan dulu nanti apa yang mau dibicarakan, permasalahannya apa. Walaupun di situ Ibu sudah memberikan ilustrasi kan, tapi kalian harus mengkhususkan permasalahannya apa. Kemudian nanti nama-namanya, tentukan tokohnya di situ, karena kan ada pihak-pihak yang terlibat itu ya. Jangan lupa penggunaan kalimatnya harus yang jelas ya. Ya, dalam negosiasi harus jelas supaya bisa dipahami oleh orang yang kita ajak berbicara atau orang yang bernegosiasi dengan kita gitu. Ya, boleh. Bilqis mau bertanya apa? Guru, ini nanti nulisnya itu di sini langsung bapak atau gimana? Ya, jadi nanti setelah kerangka jadi ya, kerangka jadi kalian menuliskan hasilnya di dalam LKPD-nya, dalam lembar kerjanya itu ya. Jangan lupa tokoh-tokohnya ya. Tuh. Kalimatnya juga harus yang runtun. Bagaimana kelompok 3? Aman? Paham ya? Ya, sejauh ini masih paham. Nanti boleh kalau ada yang mau ditanyakan ya.
Ingat nanti ya, setelah kalian mengerjakan itu teksnya jadi ya, ada lanjutannya ya, karena ini berupa proyek. Jadi setelah itu kalian nanti akan mencoba mempraktikkannya atau mempresentasikannya di depan ya. Nanti boleh perwakilan dari kelompoknya. Ibu, Ya, nanti kita lihat ya. berhubung ini kelompok 2 perwakilan jadi ikut semua. Boleh. Boleh. Ya, boleh. Itu tergantung dari ilustrasi ya. Biasanya kita bisa menentukan jumlah tokoh kalau melihat ilustrasinya seperti apa, itu kan. Kira-kira dibutuhkan tokoh berapa di dalam negosiasinya itu. Jangan lupa nanti membagi perannya ya, membagikan peran di situ. Sudah dapat tokohnya? Sudah ya. Kayaknya kita harus bikin dari orang deh kayak dia. Jadi berbuat itu harus bikinnya. Iya. Kamu gitu. Oh nggak apa-apa nggak usah ikut misi. Untuk bahasanya tetap dengan menggunakan bahasa yang santun ya, bahasa yang baik. Tuh. Tidak, karena itu berupa dialog ya. Tuh, tapi yang santun, jangan menggunakan bahasa-bahasa gaul yang mungkin alay ya. Nah, kenapa Alfat? Yes, harganya 1 juta. Apa itu? Mangga premium. Harganya 1 juta. Impor. Saya background. Buat yang sewajarnya saja ya, dibuat yang sewajarnya saja, tidak perlu berlebihan ya. Ya, yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari saja itu ya.
Ini nanti semua ada ya tokohnya di situ. Ada semua. Diperhatikan baik-baik kalimatnya. Yang sudah selesai silahkan mulai mencoba untuk berlatih ya, mencoba untuk berlatih bagian perannya apa ya. Kenapa? Ada kesulitan? Tidak.
Pakai saya atau boleh aku? Boleh, menggunakan aku boleh. Kan aku juga termasuk sebagai kata ganti tadi, ya. Nggak apa-apa. Ya. Itu masih masuk ke dalam unsur kebahasaan dari negosiasi, ya. Silakan mulai didiskusikan ya. Bagaimana nanti peran-perannya ya. Ayo silakan mulai didiskusikan peran-perannya dan latihan ya. Boleh di sini, boleh juga di situ ya. Tergantung nanti kalian tempatnya yang lebih luas yang mana kalau semuanya maju ya. Tuh. Baik ya, sekarang tadi kalian sudah mendiskusikan tentang perannya bagaimana ya. Jadi sekarang waktunya kita coba untuk presentasi ya. Kita coba untuk presentasi. Ibu ingin tawarkan terlebih dahulu ya, kelompok mana yang akan duluan maju? Ayo, kelompok satu. Oke, kelompok satu ya, silahkan kelompok satu perwakilannya ya. Tuh. Nah, tolong nanti ketika yang lainnya coba dengarkan. Ketika kelompok satu maju atau kelompok yang lain maju, itu tolong diperhatikan dan diisi lembar observasinya ya. Itu. Ini untuk nanti ya, ketika kelompok lain maju ya.
Ayo silakan kelompok 1 mempersiapkan diri, silakan. Ya, ini nanti untuk menilai kelompok yang lain, lembar observasi untuk kelompok lain ya. Nah, ya untuk mengobservasi saja ya. Di sini. Mau di sini atau di situ? Ayo, yang lebih nyaman di mana? Lebih nyaman di mana? Di sini saja mungkin, karena di sana ada yang fokus. Dibuat, dibawa tidak apa-apa, tapi harus natural ya. Silakan. Yang lainnya tolong diperhatikan. Ini kelompok 1 yang maju, negosiasinya tentang membeli mangga ya. Itu mungkin agak ke sini Alfat ya. Kita coba pakai mic ya. Enggak hidup ternyata ya mic-nya. Ya. Boleh bergantian menggunakan ini, enggak apa-apa. Agak ke sini biar temannya yang di sana juga melihat ya. Langsung, Bu. Iya, langsung. Ayo, silakan diperhatikan. Permisi, Bu. Saya mau beli mangga. Per kilonya berapa ya? Harganya kalau kecil itu 35.000 Mas. Harganya itu 35.000 per kilo Mas. Wah, agak mahal ya mangga di sini. Kalau misalkan saya beli 30.000, 2 kilo, boleh nggak, Bu? Aduh, kalau 30.000 per kilo itu terlalu murah Mas. Kalau misalnya Mas mau beli 2 kilo, saya kasih 33.000 per kilo. Jadi totalnya 66.000, gimana? 66.000 ya? Waduh, ya. Oke lah, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama Mas. Iya, ya. Tepuk tangan dulu. Ya, untuk kelompok 1 ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah ada yang bisa diobservasi dari kelompok 1? Ayo, ya. Kelompok berikutnya, coba siapa kelompok berikutnya? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 akan mencoba. Nah, kelompok 3 silakan. Berapa orang yang maju? Semuanya boleh. Nanti bergantian mic-nya ya. Ini langsung apa pembukaan? Iya, boleh dibuka, tidak apa-apa. Ini boleh ada yang pakai ini. Siapa yang duluan? Aku bukan. Atur dulu ya, diatur dulu. Masalah presentasi. Iya, presentasi. Kemudian ini coba disimak baik-baik, apa strukturnya sudah lengkap atau belum. Ya. Nggak hidup lagi mic-nya. Oh ya. Kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan teks negosiasi mengenai pembagian kelompok untuk mempresentasikan pemanfaatan teknologi digital. Nah teman-teman, sebaiknya kita memberani buat agar pekerjaan kita tidak menumpuk. Saya mengusulkan saya yang akan presentasi. Jika Reja yang presentasi, lalu saya apa? Saya ingin mencari informasi dan mencari ilustrator. Saya kurang suka berbicara di depan, jadi lebih baik saya membuat slide PowerPoint. Tapi jangan semua tugas diserahkan ke satu orang saja. Kita harus adil supaya hasilnya dapat maksimal. Betul juga. Jadi bagaimana kalau pembagiannya begini?
Siva mencari data dan literatur. Anissa membuat slide presentasi. Desti membuat ringkasan laporan tertulis, dan Reja yang akan mempresentasikan hasilnya. Oke, setuju. Aku akan membantu Anissa juga untuk mencari gambar pendukung. Wah, bagus, jadi lebih ringan. Saya setuju. Oke, jadi nanti saya akan membagikan ringkasan mengenai apa yang kalian minta. Jadi deal ya? Demikian takdir dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi di belakang tadi di akhir ya ada dealnya yang luar biasa lah ya, itu ya. Nah, itu presentasi dari kelompok 3 ya. Kemudian kita lihat ke kelompok berikutnya. Ayo, siapa? Tinggal kelompok 2 dan kelompok 4. Ayo. Nah, kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. Ya. Ayo, semangat kelompok 2. Agak ke sini supaya temannya bisa melihat ya, geser ke sini supaya temannya yang di sini juga melihat ya, bisa menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan cara negosiasi dengan tema mendiskusikan aturan penggunaan HP di kelas. Sebelum dimulai, kami ingin memperkenalkan peran kami masing-masing. Peran saya di sini sebagai guru dan peran teman-teman saya sebagai siswa. Nah ya, anak-anak, saya perhatikan akhir-akhir ini banyak sekali yang bermain HP pada saat jam pelajaran berlangsung. Ini membuat kalian menjadi konsentrasinya menjadi kurang. Menurut saya, sebaiknya tidak menggunakan HP pada saat jam pelajaran berlangsung. Bu, kalau tidak boleh sama sekali, bagaimana cara kami untuk mencari materi di internet, Bu? Itu alasan yang menarik. Tetapi kalian menggunakan HP di kelas itu untuk membuka media sosial, bukan untuk mencari materi pelajaran. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kami tidak akan membuka handphone jika tidak ada instruksi dari guru. Kami akan membuka handphone jika ada instruksi dari guru, seperti untuk mencari materi atau mengerjakan kuis online. Itu ide yang menarik, tetapi kalau begitu, siapa yang menjamin kalian tidak menyalahgunakan HP pada saat jam pelajaran berlangsung? Oke, Bu, kami bisa mengumpul HP-nya di meja depan, Bu. Nanti kalau ada tugas yang memerlukan itu, kami akan ambil kembali dengan izin Ibu. Baiklah, jadi kesepakatannya HP dikumpulkan pada saat jam pelajaran dan kalian boleh menggunakan HP ketika mendapatkan instruksi dari guru. Setuju? Baiklah, jangan ragu-ragu ya. Baiklah, karena sudah sepakat, semoga dengan adanya aturan ini kita menjadi lebih fokus untuk belajar. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya yang terakhir ya, yang terakhir kelompok 4 ya, silakan. Ya, 4 orang yang maju ya. Nah, siapa duluan? Ya, silakan diatur bagaimana posisinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini tuh akan mempraktikkan contoh teks negosiasi. Temanya tuh nyusun jadwal piket agar kelas itu tuh bersih dan nyaman. Mulai ya guys. Kayaknya kita harus nyusun jadwal piket, soalnya biar kelas kita tuh bersih. Soalnya kan kalau misalnya nggak dipiketin tuh kayak kotor kan. Jadi kita nyusun ya. Boleh, tapi aku nggak bisa ikut piket di hari Senin karena aku ikut ekstrakurikuler pagi. Kalau aku lebih cocok ke piket hari Kamis atau Jumat sih, soalnya pulangnya cepat. Kalau aku bebas aja sih, soalnya cuman jangan hari Rabu, soalnya aku ada bimbingan belajar. Oke deh, ini kita kasih kelompok aja nggak sih? Biar kayak misalnya Nabila setiap hari kan. Nah itu aku sama Labib. Setuju nggak sih? Wah, aku sangat setuju, Kak. Kalau misalnya di hari Jumat kita piket bareng jadi lebih ringan. Bagus sih, soalnya lebih cocok aja sama aku. Oke, setuju ya sama pembagian kelompok ini, jadwal ini. Setuju. Sekian dan terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Silakan duduk kembali ya. Baik, tadi semua kelompok sudah maju. Ya, semua kelompok tadi sudah maju, ya, sudah mencoba untuk memperlihatkan hasil pekerjaannya hari ini, ya, mengenai teks negosiasi. Ya. Nah, tadi di LK kalian ada observasi, ya, ada kegiatan observasi untuk kelompok yang sudah tampil, ya, untuk kelompok yang sudah tampil. Sudah diisi? Ya, sudah diisi semuanya? Oh, dikit lagi selesai. Boleh diselesaikan terlebih dahulu, ya. Silakan diselesaikan dulu sebelum kita lihat, ya. Yang diobservasi kelompok lain, ya, kelompok kalian tidak perlu ditulis atau dicantumkan di situ, ya. Lihat strukturnya apakah sudah lengkap, kemudian penggunaan bahasanya bagaimana, ada bahasa persuasif tidak misalnya. Persuasifnya gimana? Kekuatan persuasif itu kan salah satu dari kekuatan untuk terjadinya kesepakatan. Ya, dari tawar menawar itu kan saling mempengaruhi. Nah, kekuatan saling mempengaruhi ini bagaimana menurut kalian? Sudah baik ya atau masih kurang gitu? Ya. Menurutmu, apa kunci keberhasilan negosiasi? Strukturnya sudah lengkap ya. Nah, ini ya lembar observasinya yang ini nanti.
Ini lembar observasinya yang ini ya. Jadi ini kelompok berapa, kemudian ininya ya. Ini nanti aja. Sudah ya, kalian bawa dulu, nanti kita akan lihat ya. Oke. Sudah ya? Sudah belum? Sudah ya, sekarang coba ya, Ibu ingin melihat ya bagaimana pendapat kalian setelah mengobservasi penampilan dari teman kalian tadi ya. Kita coba dari kelompok mana ini? Kita coba dari kelompok mana ini? Kelompok atau ada yang mau duluan memberikan pendapatnya? Boleh? Kita coba dari kelompok 4 ya. Tadi kelompok 4 paling terakhir untuk presentasi. Sekarang kita coba dari kelompok 4 memberikan ya komentar atau hasil observasinya mengenai penampilan dari teman kalian tadi ya. Jadi Yang lainnya tolong didengarkan ya. Jadi kalau menurut kami dari kelompok 4, ya kan di kelompok 4 dari kelompok 1, 3, 2, 1, 2, 3 itu tuh sangat bagus, sudah lengkap, pokoknya semuanya bagus, sudah tersusun pokoknya semuanya. Semuanya sudah tersusun katanya, sudah bagus. Strukturnya sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Penggunaan bahasanya sudah baik menurut kalian? Sudah, Bu. Sudah ya. Tuh. Coba sekarang kita ke kelompok 2. Ya. Kita ke kelompok 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melihatkan hasil observasi kami ya terhadap kelompok lain. Jadi atas teman kami pada kelompok 1, 3, dan 4 itu baik semua. Baik semua. Jadinya ya udah bagus, udah keren, udah mantep dan lain-lain lah. Udah cukup aja. Nah, udah keren, udah bagus, sudah mantep katanya dan lain-lain ya. Tuh. Kelompok 3 ya, Desti yang akan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil observasi kami mengenai 3 kelompok lain yang sudah mempraktekkan contoh negosiasi tadi. Kelompok 1 sudah sangat bagus karena kita yang mendengarnya jadi tertarik untuk membeli mangga. Kelompok 2 juga udah bagus karena kita jadi menemukan solusi untuk meminimalisir penggunaan handphone di sekolah ya, supaya tidak berlebihan gitu, sesuai dengan instruksi dari guru. Kelompok 4 juga sudah bagus karena jadi terstruktur, jadwal piketnya rapi. Ya, pokoknya semua kelompok, 3 kelompok menurut kami sudah sangat bagus. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Satu lagi dari kelompok 1. Siapa yang mau berbicara? Atika, boleh. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan hasil dari observasi yang kami lakukan terhadap ketiga kelompok tersebut. Nah, menurut kami ketiga kelompok itu sudah sangat baik karena dari mulai strukturnya, orientasi, pengajuan, pengawalan sampai kesepakatannya itu sudah sangat lengkap dan mudah dimengerti. Jadi kita yang mendengarnya itu tertarik untuk mengikuti apa yang mereka katakan atau mereka ajak gitu. Terima kasih. Baik ya, observasi sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Mungkin untuk biar lebih semangat lagi, kita tepuk tangan untuk kita ya. Baik ya. Dari yang Ibu lihat tadi, setelah kalian mempraktikkan mengenai teks negosiasi yang sudah kalian buat ya. Tadi betul hasil observasinya sudah ada, setiap kelompok itu strukturnya sudah jelas ya. Ada pembukanya, kemudian ada apa lagi selain pembuka? Orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, ada kesepakatan ya, semuanya sudah terwujud. Kemudian juga penggunaan bahasa ya, penggunaan bahasanya di sini sudah cukup baik karena bisa dipahami, bisa dimengerti. Karena apa? Dalam negosiasi itu kuncinya adalah komunikasi. Ya, kuncinya adalah komunikasi. Hasil negosiasi itu akan sulit untuk berhasil kalau komunikasi kita juga tidak bisa dipahami atau kurang baik. Ya, kalimat yang kita gunakan untuk berdialog misalnya atau berbicara itu kurang bisa dipahami ya, itu ya. Baik, nah itu ya, terima kasih tadi sudah mencoba untuk mempraktikkan bagaimana negosiasi yang baik itu ya. Nah sekarang coba dilihat lagi di lembar kegiatannya, di LK-nya ya, coba dilihat lagi di LK-nya. Di situ ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya, sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini ya. Jadi ada refleksi ya. Tuh, silahkan dilihat. Hal baru apa saja ya, hal baru yang kamu pelajari hari ini. Kemudian bagaimana perasaanmu ya, bagaimana perasaanmu saat bernegosiasi ya. Kemudian apa yang paling menantang dalam bernegosiasi? Sudah mulai ya diisi ya? Ya, sudah mulai diisi pertanyaan-pertanyaan refleksi tersebut ya.
Sudah? Ada yang sudah ya? Ya, kan sambil ini. Yang menantang juga ya. Coba lihat. Tidak apa-apa, dipikirkan aja. Dipikirkan aja. Kira-kira yang menantang itu ketika dalam negosiasi, pikirkan aja, tidak apa-apa. Nah, apa yang menantang? Ya, apa yang menantang itu diisi juga. Yang nomor 3 ya, apa yang paling menantang? Sudah semuanya? Sudah semuanya. Sekarang Ibu ingin dengar kembali ya. Ibu ingin dengar kembali mengenai apa sih yang kita dapatkan hari ini ya, dari materi kita hari ini ya. Di dalam pertanyaan refleksi ini yang pertama di situ dikatakan apa hal baru yang dipelajari. Ibu ingin minta pendapat kalian, apa sih hal baru yang kalian pelajari hari ini? Ayo, siapa yang akan memberikan pendapatnya? Hal yang baru yang kalian pelajari hari ini? Itu juga boleh ya. Dan yang pertama ya, hal baru yang kamu pelajari hari ini apa, Raka? Oke, hal baru yang saya pelajari hari ini adalah saya belajar tentang cara bernegosiasi. Gimana caranya kita mempertahankan argumentasi kita atau keinginan kita dan belajar untuk melakukan tawar-menawar agar apa yang kita inginkan akan menjadi kesepakatan bersama. Iya ya, boleh ya. Yang berikutnya, bagaimana perasaanmu saat bernegosiasi? Ya, perasaannya seperti apa? Tadi sudah mempraktekkan, berarti kalian sudah ada. Nah, ayo, siapa yang mau? Apa? Mau? Apa? Mau mencoba? Nah, boleh, silakan. Bagaimana perasaanmu saat bernegosiasi dengan teman bernegosiasi? Ya, perasaan saya saat bernegosiasiku menyenangkan karena bisa belajar banyak hal baru dan mendapatkan keuntungan. Banyak hal baru ya, senang mendapatkan hal baru, artinya senang mendapatkan ilmu baru ya, menambah wawasan yang baru itu ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang paling menantang? Kalau tadi bagaimana perasaannya, sekarang yang paling menantang apa? Apa yang paling menantang? Ayo, ada yang mau mencoba?
Nabila apa Bilkis? Boleh? Siapa? Nah, Nabila, Yang silakan. paling menantang itu ketika pihak yang satunya itu nggak setuju sama pendapat kita. Paling menantang ketika pihak yang satu tidak setuju dengan pendapat kita, ya. Jadi di situ merasa bagaimana kita melakukan persuasif tadi untuk mempengaruhi tadi, itu hal yang menantang. Oh, kok ini susah sekali untuk dipengaruhi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apa kunci keberhasilan negosiasi? Boleh. Nah. Jadi kunci keberhasilannya itu adanya ungkapan persuasif yang meyakinkan sehingga menghasilkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Iya ya. Bagaimana kamu akan menerapkan keterampilan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini bagaimana? Siapa yang mau mencoba? Bagaimana menerapkan? Ayo. Tika, boleh Tika? Cara menerapkannya itu dengan cara melakukan negosiasi di kegiatan sehari-hari, seperti kalau misalnya kita belanja di warung gitu, terus kalau kita mau beli baju, kita bisa bernegosiasi. Ya, jadi kita bisa menerapkan negosiasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari karena memang negosiasi ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang bisa mempengaruhi lawan bicara kita sehingga negosiasinya dapat berjalan dengan baik sehingga terjadi kata sepakat. Itu ya. Nah, jadi di sini diharapkan setelah kegiatan belajar kita mendapatkan hal baru, wawasan tentang bagaimana bernegosiasi yang baik, kemudian bagaimana berbahasa atau berkomunikasi yang baik misalnya, ya. Itu bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan baik juga karena ada negosiasi tadi. Itu, ya. Baik, itu ya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah bisa dipahami semuanya? Nah, untuk di rumah ya, nanti Ibu minta kalian membuat teks negosiasi ya. Di situ sudah ada ya tentang tawar-menawar jajan di kantin, tentang waktu belajar, diskusi, dan peminjaman barang. Itu silakan nanti boleh dipilih ya, boleh dipilih mana saja yang akan kalian buat. Itu baik. Paham ya? Ya, paham tentang tugasnya, silahkan nanti dibuat dan dikerjakan di rumah. Ya, baik, sekarang pembelajaran kita sudah selesai ya. Kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa terlebih dahulu. Silahkan bersiap-siap ya. Sudah ya, silakan untuk Iqbal kembali memimpin doa pulang kita hari ini ya. Berdoa mulai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.